Selamat siang Ibu dosen, di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami. Judul yang kami buat berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Jurusan IPA dan IPS menggunakan metode Weighted Product. Perkenalkan, nama saya Justinus Julio Krishna Pelabi dengan NIM 231211107. Nama lengkap saya Emmanuel Alina Sunggaur dengan NIM 23121081. Nama lengkap saya Victor Jawita dengan NIM 23121086. Nama saya Jumito Sergio Bere, NIM 231-21086. Outline yang kami bahas ada 8 poin, yaitu latar belakang yang pertama, perumusan masalah kedua, tujuan penelitian, manfaat penelitian, posisi penelitian, metodologi penelitian, hasil yang diharapkan, dan terakhir kesimpulan. Latar belakang yang pertama, pemilihan jurusan bagi siswa SMA merupakan awal dari pemilihan karir siswa ke depannya dan sebagai upaya agar siswa dan siswi lebih terarah dan fokus pada satu bidang yang diminatinya. Masalahnya, penentuan jurusan manual membutuhkan banyak waktu dan tidak efisien. Jadi solusi yang telah kami buat yaitu membuat sistem pendukung keputusan penentuan jurusan IPA dan IPS menggunakan metode WP. Pengertian dari SPK itu sendiri yaitu bagian dari sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Kriteria yang digunakan dalam pengambilan keputusan, yang pertama yaitu nilai ujian nasional, yang kedua nilai ujian sekolah IPA, yang ketiga nilai ujian sekolah IPS, dan keempat nilai tes. Kemudian rumusan masalah yang telah kami buat, bagaimana membuat sistem pendukung keputusan penentuan jurusan menggunakan metode WP. Tujuannya membuat suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan jurusan IPA dan IPS. Jadi baik Ibu, terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi, itu manfaat penelitian. Penelitian yang kami dapat adalah penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak sekolah untuk menentukan jurusan mana yang tepat untuk siswa. Metodologi penelitian yaitu pengumpulan data atau studi pustaka, analisis data, perancangan sistem, implementasi, dan pengujian sistem, yaitu pengujian black box, pengujian penerimaan pengguna, dan hasil atau kesimpulan. Analisis data adalah cara kerja yang dipakai oleh SMA Negeri 2 Kupang Timur untuk penentuan jurusan masih manual, sehingga hal ini membutuhkan banyak waktu, tidak efisien, dan sering terjadi kesalahan karena banyaknya jumlah peserta didik yang mendaftar sehingga terlambat dalam pembuatan laporan. Analisis peran sistem itu sistem yang dibangun dapat menginput data-data siswa berupa nilai UAS, nilai ujian IPA, nilai ujian IPS, nilai tes IPA, nilai tes IPS. Sistem ini juga melakukan proses perekaman data siswa yang telah diinput. Seluruh data yang direkam ke dalam database dan dilakukan perhitungan sehingga nanti dapat menghasilkan output berupa laporan siapa siswa yang masuk jurusan IPA atau IPS. Analisis peran pengguna yaitu admin. Admin yang berperan dalam mengelola data siswa. Pada penelitian ini, admin adalah salah satu staf dari pihak sekolah. Kepala sekolah yaitu kepala sekolah yang berperan hanya untuk mencetak data laporan siswa, siapa siswa yang masuk jurusan IPA atau IPS. Analisis perangkat pendukung yaitu hardware 4 bagian, yaitu prosesor Intel Core i3, RAM 4 GB, keyboard, mouse, dan printer.
Terdiri 4 bagian, yaitu sistem operasi Microsoft Windows 10, exam, Visual Studio Code, dan text editor, browser Chrome. Perancangan sistem yang pertama flowchart. Pertama mulai ada flowchart, ada dua pengguna yaitu admin dan kepala sekolah. Yang pertama admin mulai login, kemudian verifikasi. Jika tidak, admin kembali ulang login. Jika iya, login berhasil dan verifikasi, kemudian masuk ke menu utama. Setelah itu input data kriteria dan input data alternatif. Kedua data tersebut disimpan dalam database. Setelah input data, display data kriteria dan data alternatif. Setelah itu proses perhitungan metode WP. Dan berikutnya hasil penjurusan. Hasil penjurusan disimpan dalam database. Dan kemudian database menghasilkan cetak laporan. Yang bisa dilakukan yaitu admin bisa cetak laporan dan kepala sekolah bisa cetak laporan. Setelah itu selesai. Perancangan sistem, diagram konteks. Ada dua entitas, admin dan kepala sekolah. Admin menginput data kriteria, menginput data alternatif, kemudian output dari sistem yaitu rekomendasi jurusan. Kepala sekolah hanya bisa mendapat output yaitu laporan jurusan siswa. Perancangan sistem, ERD, Entity Relationship Diagram. Ada 4 entitas yaitu admin, data alternatif, nilai kriteria, dan hasil perhitungan. Admin terdiri dari 2 atribut, yaitu username sebagai atribut primary key dan password. Data alternatif terdiri dari 7 atribut, ID alternatif sebagai primary key, kemudian alternatif, nilai UAS IPA, nilai US IPA, nilai DES, NISN, nilai UN, dan nilai US IPS. Kemudian nilai kriteria, ada 3 atribut, yaitu ID kriteria sebagai primary key, kriteria, dan cost atau benefit. Kemudian hasil perhitungan ada 5, yaitu ID hasil sebagai primary key, jurusan, ID alternatif sebagai primary key dari ID alternatif. Dia masuk dalam hasil perhitungan entitasnya, dia sebagai foreign key, kemudian FIPS dan FIPA. Kemudian relasi tertabelnya, satu admin menginput banyak data alternatif, satu admin menginput banyak nilai kriteria, dan satu nilai kriteria digunakan banyak hasil perhitungan. Kemudian satu data alternatif mendapatkan satu hasil perhitungan. Oke, selanjutnya implementasi. Implementasi adalah hasil dari implementasi dari penelitian ini adalah dibangunnya sebuah sistem pendukung keputusan, penentuan jurusan IPA dan IPS, dan pengimplementasinya. Metode SPK dalam melakukan proses analisis perhitungan dalam sistem. Yang berikut pengujian sistem. Dalam fase implementasi, hasil uji coba dilakukan. Pengujian sistem dengan menggunakan kotak hitam atau black box. Pengujian black box pada SPK penentuan jurusan ini menggunakan tipe pengujian functional testing. Pengujian ini dilakukan dengan menguji fungsi input output sebuah program. Apakah keluaran program sesuai dengan apa yang diinputkan? Yang berikutnya hasil yang diharapkan. Sistem pendukung keputusan yang dapat menentukan jurusan pada siswa sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi kesimpulan yang telah kami buat, penelitian ini telah menghasilkan sebuah perancangan sistem pendukung keputusan penentuan jurusan para siswa di SMA 2 Kupang Timur. Penentuan jurusan para siswa di SMA 2 Kupang Timur menggunakan metode weight product tidak sampai pada tahap implementasi langsung. Sistem yang dihasilkan dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dan dapat membantu pihak sekolah dalam menentukan jurusan pada siswa. Terima kasih.